Baik, selamat pagi kepada yang terhormat Bapak Dewan Penguji, Bapak dosen pembimbing, dan Saudara M. Rinaldo Pratama. Pagi, Pak. Hari ini adalah hari yang istimewa karena kita akan menyelenggarakan sidang akhir untuk Saudara M. Rinaldo Pratama. Sebelum dimulai, saya akan menyampaikan beberapa mekanisme sidang akhir skripsi pada hari ini. Struktural Dewan Pembimbing dan Penguji pada sidang akhir hari ini yaitu saya dosen pembimbing pertama, dosen pembimbing kedua adalah Bapak Budi Arifitama, Ketua Dewan Penguji sekaligus anggota Dewan Penguji pertama Bapak Yadara Pulo, dan Dewan Penguji kedua yaitu Bapak Ade Saputra. Ujian akan dilaksanakan dalam kurun waktu 120 menit atau secukupnya, di mana presentasi dan video aplikasi sudah dilihat dalam YouTube yang telah disampaikan dalam email invitation. Sebelum dimulai, silakan Saudara M. Rinaldo Pratama untuk berdoa dalam agama dan kepercayaan masing-masing untuk berlangsungnya acara ini. Silakan. Sudah, Pak. Baik. Terima kasih sudah menyampaikan video dan presentasi aplikasi di dalam email yang sudah kami lihat. Sekarang tiba saatnya kita mempersilahkan dosen penguji pertama, yaitu Bapak Yadara Buluh untuk bertanya. Silakan. Baik, terima kasih. Atas review, klik menu review. Review. Itu ada komen. Kasih komen. Komennya judul diperbaiki gitu. Di sebelah kanannya tulis judul diperbaiki. Tambahkan apa namanya itu letak tanam pohon. Letak tanam pohon. Mengurangi polusi di jalan protokol. Protokol Jakarta. Polusi jalan protokol di Jakarta gitu. Itu untuk judul ya, itu baru judul. Halo. Iya, Pak. Ya, oke. Coba buka abstraknya sekarang. Scroll ke bawah pelan-pelan. Jangan buru-buru. Ini kamu sidang proposal apa sidang akhir? Akhir, Pak. Sidang proposal apa sidang akhir? Akhir, Pak. Akhir. Kita lihat proposal. Kita lihat abstraknya. Ayo. Ya. Coba digeser dulu scrollnya, itunya. Ya, scrollnya ke kiri lagi. Ya. Oke. Mana hasil penelitiannya? Kenapa masih diharapkan? Halo Rinaldo. Iya, Pak. Mana hasil penelitiannya? Biasanya kan kalau abstrak itu kan kalau anak-anak skripsi hasil penelitian menunjukkan bla 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 bla. Kamu kan masih diharapkan. Kamu proposal. Iya, Pak. Halo Rinaldo. Iya, Pak. Kamu proposal apa sidang akhir? Yang akhir, Pak. Oh iya, mana hasilnya? Loh, kok Hasilnya dia? ada di itu, Pak, di bab 4, Pak. Kenapa nggak dituangin ke abstrak juga? Halo Mas Rinaldo. Iya, Pak. Kamu Belum di sini bilangnya belum belum, belum saya masukin, Pak. oh, berarti kamu belum bisa sidang skripsi ini mah ya? Tunda aja ya? Halo Mas Rinaldo. Iya, Pak.
Berarti kamu belum bisa jalan skripsi dong, tunda ya. Jangan dong Pak. Loh, gimana? Kamu abstraknya belum diperbaiki, belum. Ini mah abstrak proposal, ya kan? Itu nggak sih? Halo, Mas Rinaldo. Pak. Iya. Nih, kamu di abstraknya saya bacain ya. Selain itu, penelitian ini akan mengukur kepadatan jumlah kendaraan. Oke, saya tanya, berapa padat jumlah kendaraannya? Simpel aja pertanyaan saya. Seberapa padat jumlah kendaraan yang sudah kamu dapatkan? Atau yang sudah kamu ukur? Pengukuran manual sih Pak. Saya ke lokasi dan melihat langsung penumpukan kendaraan yang ada di lokasi Pak. Halo Mas Rinaldo, Iya Pak. Jakarta itu punya smart city loh, ada namanya Jakarta Smart City. Di situ ada CCTV, CCTV jalan raya. Itu kita bisa mendapatkan rekaman CCTV. Dari rekaman CCTV itu kita bisa mendapatkan seberapa banyak kendaraan yang hilir mudik. Sudah Pak. banyak, bisa menggunakan TensorFlow, bisa menggunakan Python gitu ya untuk menganalisis padatan jumlah kendaraan. Kenapa kamu harus pakai manual? Karena di beberapa tempat nggak ada Pak. Mohon maaf nggak ada CCTV-nya Pak. Di mana yang nggak ada? Jakarta, Mas Bro. Welcome to Jakarta. Jakarta itu punya smart city. Ya soalnya ini Pak, ini kan di sekitaran Jakarta Pak. Jadi pintu-pintu masuk Jakarta Pak. Jadi nggak semuanya ada CCTV Pak. Ya ambil aja sampel yang ada CCTV-nya. Emang satu pun nggak ada gitu? Cawang gitu, Panjaitan, Kalimalang, saya kira ada itu. Ya itu mungkin depannya lagi Pak, yang udah dekat sama Jakartanya Pak. Iya kan dekat Jakarta itu, Panjaitan, Kalimalang, Pondok Gede, Jatiwaringin. Kamu di mana ngambil ini? Di setiap jalannya sesuai sama alamatnya Pak. Iya, di mana? Di setiap pintu masuk Jakarta Pak. Jadi Iya, pintu masuk Jakarta banyak Mas Bro. Ada Cengkareng, ada Kebon Jeruk, ada Bekasi, Depok, yang mana? Ya banyak, ada contohnya ada ini Pak di Kapuk Kamal, Kapuk Muara Pak. Terus ada lagi yang tadi Bapak bilang ada di Kalimalang dan sebagainya, banyak sih Pak, semua pintu masuk dari Jakarta Selatan. Yang kamu gunakan yang mana? Kenapa Pak? Maaf. Yang kamu gunakan yang mana? Semua saya gunakan Pak, soalnya 15 lokasi ini saya gunakan semua Pak. Coba sebutkan lokasinya apa aja. 15 itu saya bisa lihat di mana? Bisa lihat di... Coba scroll ke bawah. Baik. Ada di mana? Coba kamu tampilkan. Ini Pak, maaf, di 3.1 Pak. Di bab 3. 3.1. Ya. Di sini ada alamat-alamatnya semua Pak. Kamu sudah pernah nyoba buka smartcity.jakarta.go.id? Belum Pak. Loh, kenapa belum? Halo, kenapa belum? Saya nggak tahu Pak kalau ada itu Pak, aplikasi itu. Wah, kamu ini. Kamu tinggal di Jakarta, Mas, ibu kota Indonesia, bukan tinggal di bukan tinggal di daerah. Kalau kamu di daerah nggak tahu aja. Kamu di Jakarta, masa nggak tahu sih? Kamu KTP-nya mana? Saya KTP Bekasi Pak. Bekasi. Masa nggak tahu sih Jakarta punya smart city? Nggak tahu Pak saya Pak. Loh, ngulang aja ya? Jangan Pak. Enggak, saya pengen kamu ngulang deh kayak gini. Kacau nih kamu nih. Bahaya loh Mas. Kamu riset tapi kamu nggak mendalami apa yang kamu riset.
Halo Mas Iya Pak. Rinaldo. Jalan Lebak Bulus tuh ada loh di Smart City. Jalan Lebak Bulus 1 itu saya sering lewat situ kalau saya kuliah S1. Itu ada loh di apa namanya? Di smartcity.jakarta.go.id kan itu masih masuk Jakarta Selatan kan. Iya Pak. Fatmawati kan itu kan. Itu Rumah Sakit Fatmawati. Itu ada loh CCTV-nya. Ya, oke deh. Saya anggap aja kamu ada minus di sini ya. Oke, saya mau lihat, coba scroll lagi ke bab 4-nya deh. Bab 4 kamu mana? Ini Pak. Saya mau tahu bagaimana kamu menyajikan analisis kepadatan itu ke dalam aplikasi kamu. Bagaimana caranya? Jadi ditampilkan di website Pak, bahwasanya di website itu tampilkan di daerah di mana daerahnya, alamatnya di mana, Jakarta mana, terus juga diberitahu berapa jumlah CO yang lebih di sana Pak, terus juga ditampilkan berapa pohon yang dibutuhkan Pak, terus dan hasilnya berapa lahan yang dibutuhkan untuk menanam pohon tersebut Pak. Tunggu dulu. Saya mau tanya, ya, Ya pelan-pelan Pak. ya. Oke, kamu tadi sudah menganalisis kepadatan. Kepadatan itu dampaknya ke apa? CO atau ke apa? CO Pak. Semakin CO. padat kendaraannya, semakin tinggi CO-nya Pak. Oke. Taunya dari mana? Saya pakai alatnya Pak, ada alat CO meter Pak. CO meter. Iya. Terus, Saya datang ke lokasi, saya scan di sana, terus saya dapat datanya. Datanya itu nanti dikalkulasi pakai rumus Pak. Jadi ntar outputnya nanti berapa lahan yang dibutuhkan sama berapa pohon yang harus ditanam di sana Pak. jadi yang kamu ambil sebenarnya CO-nya doang kan? Iya Pak. Iya kan? Iya Pak. Terus saya bertanya, buat apa kamu mengetahui kepadatan jalanannya kalau gitu? Itu buat memastikan Pak, kalau misalkan kepadatan kendaraan itu eh, terkait langsung sama polusi udara Pak, dan CO-nya itu Pak. Kalau misalkan kepadatan kendaraan tinggi, ya pasti CO-nya tinggi di situ Pak. Kata siapa? Itu saya dapat dari dinas PUPR Pak. Jadi saya cross check sebentar, tanya orang yang ada di sana. Kalau misalnya kepadatan kendaraan itu berpengaruh besar Pak kepada CO karena emisi Emang buang dari kendaraan tersebut Pak. kalau misalnya kendaraannya itu padat tapi diam, Itu tetap bagaimana? tetap Pak, tetap mengeluarkan emisi Pak. Emisi itu selalu CO ya? Iya, CO Pak, Hmm, karbon monoksida Pak. tidak ada yang lain ya, kayak nitrogen, hidrokarbon, Iya. enggak ya? Selalu Lebih hanya lebih besarnya ke CO Pak. CO. Iya, Jadi sebenarnya ini yang kamu ukur adalah CO-nya, bukan kepadatannya. iya Pak. Iya, ya jadi miskom kalau kayak gini. Saya jadi bingung. Kalau memang kalau memang CO-nya yang kamu ukur, ya dari awal kamu bilang apa namanya eh, apa namanya tingkat polusi udara yang diakibatkan oleh padatnya jumlah kendaraan gitu. Baik. Jadi penekanannya kepada polusi udaranya. Gitu. Oke, begitu saya mulai paham. Nah, berikutnya saya mau tanya ke kamu. Coba di bab 4-nya lagi ya. Scroll ke bawah deh. Nah, ini saya nggak tahu ya, jenis tumbuhan ini kamu pilih apa dasarnya? Ini dasarnya itu Pak sesuai sesuai dinas PUPR Pak. Jadi dia tuh ada kategori-kategori yang semua dari 1 sampai 10
pohon yang direkomendasikan untuk ditanam Pak, untuk di jalan-jalan protokol. Nah, semua itu tergantung dari konversi CO yang didapat gitu Pak. Makin yang nomor 1 paling gede gitu Pak. Karena itu ada pohon beringin ya, gede banget itu pohon Iya, itu beringin tuh. beringin Pak. Bahkan di jalan-jalan protokol itu pohon beringin itu mulai mulai nggak digunakan lagi. Iya Pak. Jadi ini ya saya nggak bisa berkata banyak ya terhadap penelitian kamu ini, karena pohon yang dipilih pun juga masih belum bisa dikatakan pohon yang memang dibutuhkan untuk jalan raya gitu. Masa iya pohon beringin sih? Iya. Gitu. Tapi saya mengambil pohon ini sesuai rekomendasi dari itu Pak di UPR, soalnya 3 pohon teratas yang paling besar mengkonversi CO Pak. Sebenarnya ada yang nomor 3-nya setelah pohon beringin, yaitu pohon bambu, tapi kan tidak memungkinkan untuk ditanam di dalam protokol karena tidak terlalu bagus untuk dilihat gitu Pak. Jadi saya mengambil 1, 2, dan nomor 4 Pak teratas. Gitu. Oke. Ya oke lah kalau begitu. Terus saya mau tanya, PSO-nya ini buat apa ya? PSO-nya ini untuk menentukan Pak berapa pohon yang ditanam dan berapa lahan yang itu. Pokoknya intinya PSO-nya itu menentukan sekecil mungkin lahan yang perlu dibutuhkan untuk menanam pohon tersebut Pak. Soalnya kan saya inputkan di PSO tersebut ada data pohonnya itu diameternya Pak. Diameter pohon sama kemampuan dia mengkonversi CO-nya Pak. Jadi dari 15 alamat, dari 15 jalan itu kamu pilih 1 ya. 15 ya. Enggak Pak, 5. Jadi setiap alamat itu 1 hasil Pak. Nanti di setiap Jakarta, misalkan Jakarta Utara ada hasil tersendiri, Jakarta Timur ada hasil tersendiri, Utara tersendiri, Barat tersendiri Pak. Jadi ada total semuanya juga yang perlu ditanam gitu. Seluruh Jakarta gitu. Mana? Tabelnya mana? Tabel hasilnya mana? Saya bisa lihat di mana? Hasilnya ada di aplikasi Pak. Boleh saya buka aplikasinya? Iya, dituangin dong ke bab 4-nya, Mas Rinaldo. Iya Pak. Iya. Ya udah tulis tuh komennya. Yo, tulis komennya. Menuangkan atau menjabarkan tabel hasil perhitungan PSO dari setiap jalan, sehingga bisa diketahui berapa lahan yang dibutuhkan dan nilai CO dari setiap jalan tersebut gitu. Sehingga kita bisa lihat, oh dari 15 jalan yang kamu ambil sebagai sampel, setiap jalan segini loh CO-nya, dan segini loh butuh lahan untuk tanaman pohonnya. Gitu. Jadi kan enak tuh. Kalau kayak gini kan kita nggak tahu. Iya Pak. Ya, itu ya. Baik Pak. Oke, nah kemudian saya coba minta kamu buka bab 5, saran. Ya, ini terakhir ini saran. Ya kamu tahulah salahnya di mana ya. Apa salahnya kira-kira? Halo Mas Rinaldo. Nggak tahu Pak di mana Pak. Nggak tahu ya? Oh ya udah saya kasih tahu. Kamu ini ada 2 kesalahan. Pertama, cara menulis nanti dikomentari oleh penguji kedua. Terus yang secara substansi nggak boleh menggunakan kata sambung di awal. Misalnya dibutuhkan, nah, itu nggak boleh. Gitu ya. Terus namanya apa iya saran cuma 1 gitu kan? Biasanya saran itu minimal 2 atau Ya, bahkan ada yang sampai 5 itu. Dan saran itu biasanya lebih kepada melihat kelemahan penelitian kita, kemudian kelemahan kita itu harus diperbaiki.
Nah, apa yang menjadi perbaikan itu dijadikan saran. Misalnya, ya kan, kamu kelemahan penelitian kamu ini katakanlah masih terbatas jumlah pohon yang dijadikan sebagai sampel atau dijadikan sebagai data. Nah, perlu ada penelitian lanjutan misalnya untuk kolaborasi misalnya dengan ahli budidaya tanaman ya supaya bisa eh, mengetahui ya apa namanya jenis pohon yang lebih relevan atau lebih cocok gitu ya. Seperti itu. Ya, jadi saran itu eh, melihat kelemahan yang ada di dalam riset kamu, kemudian apa kiranya perbaikan yang akan dilakukan gitu. Baik, Pak. Ya, saran yang kamu sampaikan itu saya rasa masih kurang gitu ya. Bukannya cukup ya, tapi masih kurang gitu ya. Baik, Pak. Karena ini kalau saya lihat kamu baru memberikan saran dari aspek pengambilan data. Itu satu aspek, pengolahannya belum gitu ya. Nanti dari aspek yang lain juga belum gitu ya. Nah, ini yang harus kamu perbaiki. Silakan tulis tuh notnya. Tulis catatannya, saran diperbaiki, tambahi minimal 2 gitu. Ya, halo Mas Rinaldo. Iya, Pak. Ya, gitu ya. Kamu kok lemes banget sih? Enggak, Pak. Udah makan belum? Udah, Pak. Ya, ya saya kasih selamat dulu deh ya. Supaya kamu semangat, selamat sudah sampai di sini ya, di Terima sidang kasih, skripsi. Pak. Mungkin dari saya itu dulu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Terima kasih Bapak Yadara Buloh sudah memberikan pertanyaan, pernyataan, dan komentar yang meningkatkan kualitas skripsi bagi saudara M. Rinaldo Pratama. Sebelum saya persilahkan dosen penguji kedua untuk bertanya, saya mohon maaf dalam penyampaian struktural Dewan Penguji pada sidang hari ini terdapat kesalahan. Seharusnya Dewan Penguji yang kedua adalah Bapak Budi Arifitama, sedangkan Bapak Ade Saputra sebagai dosen pembimbing kedua. Gitu ya. Nah, sekarang saya persilahkan pada Bapak Budi Arifitama untuk bertanya. Silakan Bapak. Oke, baik. Terima kasih Pak Handi. Terima kasih juga Pak Yada tadi sudah menyampaikan pengujian untuk yang sebagai selaku penguji pertama. Oke, selamat pagi menjelang siang Rinaldo. Apa kabar? Pak, baik, Pak. Alhamdulillah. Oke, saya akan langsung saja ya men-share screen dan menguji kamu dari sisi sistematika penulisan selaku saya penguji kedua. Oke. Bentar, saya share screen dulu. Oke, apakah share screen saya sudah terlihat? Masih loading, Pak. Sudah, Pak. Oke, good. Oke, yang pertama Rinaldo. Ya, saya mungkin tidak akan terlalu lama, tapi saya langsung to the point. Ya, jadi kamu lihat dan tolong dijawab jika saya ada pertanyaan-pertanyaan tertentu ya. Oh, baik, Pak. Oke, baik. Oke, saya setuju sekali dengan apa tadi yang Pak Ayat telah sampaikan. Malah saya malah ke-skip itu malah, yang justru menjadi modal penelitian kamu yang utama sebenarnya. Yaitu betul dari sisi judul mungkin nanti ya ikuti saran yang telah Pak Ayat berikan. Yaitu Baik, Pak. dari sisi judul ini saya sebagai pembaca baru saya tadi baca lagi bahwa saya jadi merasa bingung juga jadinya penentuan lokasi pengalokasian untuk mengurangi polusi ya kan tadi sudah dibahas sama Pak Ayat saya nggak bahas lagi tapi saya setuju ya Baik, Pak. nanti tolong diperbaiki aja dalam hati sih saya kamu tinggal memperbaiki susunan kalimatnya aja agar lebih make sense aja sih Baik, Pak. ya itu saya sih menghargai jenis penelitian yang kamu ambil karena ini penelitian yang menurut saya cukup menarik ya karena kan jatuhnya kamu ingin meneliti tentang polusi, betul ya? Baik, Pak. Iya, Pak. Benar nggak? Itu Benar, untuk Pak. apa kira-kira? Untuk jatuhnya apa? Untuk mengurangi polusi yang ada di Jakarta, Pak. Dengan tindakan kamu apa jatuhnya di penelitian kamu ini? Merekomendasikan itu, Pak, pengetahuan tentang
pengalokasian pohon tersebut untuk mengurangi lokasi di 15 titik tersebut, Pak. Iya, betul sekali ya. Sebenarnya dari apa yang kamu niatan penelitian kamu tuh sudah sebenarnya udah terjawab gitu ya. Udah jelas sebenarnya mau apa. Cuman mungkin yang tersilapnya di kamu adalah cara penyampaian kamunya di dokumen. Ya itu kurang jelas tadi. Apa yang ditanyakan Pak Ayat itu memang betul apa yang seperti saya juga akhirnya dibaca di penelitian kamu, yaitu tidak tersirat di situ, tidak dijelaskan secara lugas bahwa ini loh penelitian saya, bahwa inilah yang batas-batasan saya dan kenapa sih apa yang saya harus lakukan di situ itu kurang bisa diterima dari sisi kita gitu ya sebagai pembaca ya. So kurangnya kamu di situ sebenarnya kalau saya lihat ya. Oke. Terlepas dari itu semua, saya akan menotkan kamu, memperlihat kamu ada berapa kesalahan-kesalahan yang kamu telah lakukan ya, yang mungkin seharusnya kesalahan-kesalahan seperti ini tuh sudah harusnya tidak ada atau tidak setidaknya diminimalisir gitu ya, seperti itu ya. Namanya kan sidang akhir ya. Artinya sidang akhir ini adalah sidang yang menjelang keputusan kamu selama 4 tahun kuliah di trilogi gitu kan. So ini menjadi puncaknya ya, buatlah sesuatu yang layak gitu ibaratnya seperti itu ya. Nah, di sini kalau kamu perhatikan di layar kamu untuk yang di cover ini masih salah, harusnya di bold. Ya, program studi teknik informatika Fakultas Industri Kreatif itu di bold ya. Sama ini juga di bold ya. Ya, Pak. Lalu ya ini mungkin tadi udah sedikit disinggung sama Pak Ayat ya. Apakah kamu masih proposal atau sidang akhir? Kamu maunya apa? Proposal atau sidang akhir ini? Sidang akhir, Pak. Oh, iya, mau proposal lagi. Oh, berarti ini ibaratnya kamu mau, wah Pak, saya mau proposal lagi Pak. Ya sudah, nggak apa-apa kalau kayak gitu. Makanya kita mah senang-senang aja gitu kan. Wah, asik nih, sedang proposal lagi gitu kan ya. Dia atau enggak? Enggak, Pak. Ya, skripsi, Pak. Iya, ya tolong nanti diganti ya. Iya dong, ya. Nanti ini tolong disesuaikan lagi ya. Karena ini kesalahan-kesalahan yang lumayan fatal gitu loh. Karena kan jatuhnya kan nanti seperti yang saya sering sampaikan di sidang-sidang seperti ini bahwa penguji itu dua ya. Satu akan menguji secara konten ranahnya dia, satu yang akan menguji secara sistematika. Kalau saya di sini akan lebih mayoritas 80% akan menilai tentang sistematika penulisan. Berarti bisa aja kamu jatuhnya di saya gitu loh ya. 20%-nya boleh saya menilai tentang kontennya gitu ya. So, perhatikan. Nanti kamu juga sampaikan ke teman-teman kamu yang mau akan sidang, hei kalian hati-hati loh gitu. Sistematika penulisan ternyata juga diperhatikan. Nah, iyalah, kan keseluruhan tesis, keseluruhan skripsi. Ya kan ya? Ya, baik, Pak. Ini juga ya. Tolong dibayar. Nah, ini juga ya, ketua program studi ya. Program studi apakah Pak Ayat? Oh iya. Atau ketua program studi program studi manakah kamu? Sistem informasikah atau DKVK atau DPK gitu kan. Program studi manakah? Teknik informatika, Pak. Ya iya dong gitu ya. Tolong diitin ya. Baik, Pak. Nah, ini juga kalau saya perhatikan, ini kalau nggak salah namanya ini kecil-kecil ya. Kenapa kamu kecil-kecil seperti ini? Fontnya berbeda loh ini ya. Antara yang ini 12 nih kayaknya 11 deh kayaknya ya. Ya, saya tahu, Pak ini Pak Desya Putra namanya panjangan gitu, gelarnya panjangan. Kan ini bisa digeser-geser tetap ya. Iya, Pak. Top 12 masih bisa digeser. Ya, tolong ini ya disesuaikan saja ya. Iya, Pak. Sama, tolong update ya, walaupun terlihatnya sepele tapi update gelarnya dari masing-masing dosen ya. Gelarnya Pak Yadarullah bukan hanya sebatas Eskom sama Mkom saja sekarang, tapi sudah insinyur, tolong diupdate ya. Nanti kamu lihat, hubungi lagi teman-teman kamu yang lainnya yang mungkin sudah sidang, ada penulisan-penulisan gelar-gelar dosen-dosennya yang mungkin sudah berubah. Tolong itu ini ya, diupdate ya. Baik, Pak. Terima kasih, Pak. Iya. Oke, lanjut ya. Salah. Oke, ini tadi juga sebenarnya udah dibilangin sama Pak Ayat, sama saya setuju juga. Tolong ya, ini kamu penelitiannya abstraknya masih penelitian proposal ya, di mana harusnya di abstrak kamu itu udah hasilnya
Ya, udah tadi ya, udah disampaikan ya. Baik, Pak. Nah, ya, oke, sama kok punya saya. Ini saya tidak ada. Lalu apa lagi ya? Saya cek lagi. Nah, ini hati-hati ya, kamu masih banyak tipe ya. Ini kelemahan mahasiswa emang seperti itu kok. Ya, nggak cuma mahasiswa kamu aja kok. Yang di bimbingan saya pun juga seperti itu. Ya, semua mahasiswa kalau saya bisa bilang itu adalah kelemahannya adalah di typo. Ya, ibaratnya teman-teman sudah saking fokus yang ngerjain apa skripsi, nulis dari A sampai Z, ya. Tapi setelah ditulis itu nggak dibaca lagi. Kalaupun udah dibaca cuma sekali aja. Padahal dibaca itu harus bisa 3 kali, 4 kali, 5 kali sampai menemukan tipografinya itu sampai tidak ada. Ya, ini tipenya masih banyak nih kan, dibutuhkan. Nah, ya. Iya, Pak. Apalagi ya. Oke, sektor, menyatakan sektor besar atau kecil. Kecil harusnya, ya kan? Nih, saya tanda-tandain aja ya. Nah, ini kesalahan kamu adalah yang berikutnya di halaman 10. Ini adalah metode yang digunakan hanya menggunakan satu dan tanpa melihat kecocokan dengan metode pendukung yang kosong. Ya, harusnya lainnya di sini titik. Mau kamu enter boleh lah ganti paragraf ya, tapi ini jadinya kosong. No ya. Oke, ini apa nih? Ini maksudnya apa nih? Yang berada. Nah, kamu berat sekali sih. Berada ya. Ya, oke. Nah, tipe-tipe seperti itu yang masih sering saya temukan di skripsi kamu, ya. Walaupun ini cukup, kalau menurut saya dari sisi tipe masih bisa dimaafkan kalau menurut saya. Ini masih cukup lebih baik daripada yang sebelum-sebelumnya, ya. Cuman tolong tetap ya harus diperbaiki. Ini analisa atau analisis? Analisis ya bahasa yang baik, ya. Iya dong. Iya, Pak. Oke, nih. Kadang-kadang suka pada kelewatan nih, ya. Ini harusnya digaris miringin, naif bias, nih biasnya kamu kadang-kadang nggak sinkron nih, kadang naif bias, kadang sini cuma bias doang. Apakah bias doang atau naif bias? Naik bias, Pak. Iya dong, ya naif bias ya, jangan dibias-biasin aja gitu kan ya. Nah, karena kamu nggak mau cuma dipanggil Pratama doang kan. Iya, Pak. Maunya kan Muhammad Rinaldo Pratama kan, ya nggak? Iya dong. Pak. Ya. Jangan dipenggal-penggal, ya. Baik, Pak. Ya, ini yang saya tandain, kamu udah paham lah maksudnya saya apa? Apa kira-kira? Apa, Rinaldo? Italik, Pak. Aduh, iya, kenapa nggak ditalikin? Saya lupa, Pak. Kelihatan, Pak. Klasik itu, klasik. Alasan klasik ya. Tapi itulah menjadi apa ibaratnya bukan penyakit ya, jatuhnya kebiasaan dari mahasiswa. Bukan mahasiswa deh, saya nggak mau bilang semuanya mahasiswa, tapi siapapun yang menulis itu pasti apa kesalahannya itu. Penulis pun juga seperti itu ya. Ya, kalau yang tidak tertraining ya, tapi kalau yang udah well trained enggak, dia pasti akan meminimalkan yang namanya typo. So, hati-hati ya. Apalagi kalau skripsi kan yang dinilai kan 2 ya. Baik, Pak. Oke, kayaknya selepas dari itu kemarin malam saya cek kamu tidak terlalu ada permasalahan, cuman ini ya, ini size ya, size-nya salah nih. Ya, coba nih ya. Ini kalau nggak salah 12 ya harusnya. Tiba-tiba ini kok jadi mengecil sendiri. Ya, Pak. kayaknya kamu ngikut ke atasnya deh, jadinya ikut kecil. So, nanti di itu ini ya. Baik, Pak. Lalu apa lagi? Tuh kan mengkonversi. Ini gabungan bahasa Indonesia sama bahasa Inggris nih. Oh, keren. Mengkonversi. Harusnya pakai apa? Kak. Iya. Oke. Ini saya minta kamu cek lagi karena di tampilan saya ini warna hitamnya itu agak sedikit berbeda. Ini kayak warna abu-abu lebih tepatnya, ya? Iya, Pak. Cek lagi nanti ya. Baik, Pak. Nah, seharusnya hitam kan, hitam. Tapi ini ya, saya kalau di saya nih jadinya agak abu-abu. Saya takutnya kamu salah font di sini, ya, salah warna font, ya. Iya, Pak. Tolong dicek lagi. Oke, user interface typo lah ya. Saya nggak terlalu banyak, nggak akan banyak. Inilah.
typo. Tapi menurut saya typo kamu masih bisa agak sedikit lebih dimaafkan daripada anak-anak yang sebelumnya telah sidang ya, yang dimana semuanya juga wah luar biasa gitu ya, banyak banget. Ini cukup baik kok menurut saya kalau dari sisi sistematika ya. Nah, tapi ya typo tetap ada ya, banyak ya. Bukan berarti saya bilang bagus tapi typonya masih banyak ya. Ya pokoknya intinya beberapa yang saya tanda-tandain itu ada kekurangannya. Seperti di sini nih, kamu ngambil script code ya. Script code ini harusnya miring ya. Tapi di sini kamu bilang script code di atas mana gitu kan? Oh iya, Pak. Yang mana nih? Maksud kamu yang mana? Ya, Pak. Yang mana yang ini? Iya, Pak, 4.13. Iya. Sebutkan aja gambarnya ya, Penulisan script code pada gambar 4.13 gitu loh ya. Baik, Pak. Oke. Ini nggak bagus, tolong hindari seperti ini. Jangan pisah halaman dengan gambarnya ya. Jangan pisahkan captionnya dengan gambarnya. Jadi mendingan dikecilin dikit supaya si caption gambar 4.15 ini bisa nyatu sama gambarnya. Oke? Baik, Pak. Dan tipe lagi ya. Tipe dan tipe. Oke, udah tipe ya. Udah, nanti kamu lihat sendiri ya itu ya. Saya nggak mau bahas banyak karena kalau yang saya lihat kamu lebih banyak ke tipe sama italicnya. Oh ya, ini satu pesan dari saya ya. Untuk yang di ini gambar itu nggak boleh dempet ya. 2 gambar saling dempet ini nggak boleh. Jadi harus dikasih satu paragraf lagi untuk menjelaskan gambar di atasnya atau di bawahnya ya. Baik, Pak. Ya. Oke, sama lah ya. Tipe lebih ke harusnya garis miringin ya. Tapi overall secara sistematika menurut saya kamu lebih banyaknya kesalahannya dari typo saja. Kalau kesalahan mayornya tadi lebih ke ini ya, ke abstrak ya. Ya, Pak. Mayornya kamu tuh kalau dari penelitian kamu adalah judul ya. Lalu lembar pengesahan ya, abstrak. Ya, itu mayornya. Ya. Lalu yang minornya apa? Tipe-tipe. Ya. Baik, Pak. Itu ya. Nah, itu yang kurang lebih saya bisa sampaikan buat kamu. Saya berharap sih kamu bisa kalau bisa nanti katakanlah ya hasil yang nggak tahu apa ya bisa dinyatakan lulus ya, ini revisi-revisi yang saya sampaikan di file ini lah yang kamu setidaknya harus lakukan. Baik, Pak. Gitu ya. Baik, Pak. Bisa dipahami? Bisa, Pak. Oke. Dipahami, Pak. Oke. Sudah, kalau sudah cukup ya dari saya. Terima kasih. Saya kembalikan lagi ke Pak Handi. Terima kasih, Pak. Baik, terima kasih Pak Budi Arifitama sudah memberikan komentar, bertanya, dan memberikan pernyataan untuk meningkatkan kualitas skripsi dari Saudara M. Rinaldo Pratama. Sebelum saya mempersilahkan Saudara Rinaldo, mungkin dari dosen pembimbing kedua, apakah ada yang mau disampaikan, Pak Ade? Belum ada ya, cukup ya. Baik, Saudara M. Rinaldo Pratama, setelah selesai sesi tanya jawab ini, saya persilakan saudara dipindah ke waiting room terlebih dahulu. Kami, Dewan Penguji dan dosen pembimbing akan rapat singkat untuk memutuskan apakah Anda lulus atau tidak beserta nilainya. Silahkan standby di sana. Sewaktu-waktu akan kami panggil kembali ke dalam ruangan sidang online ini. Terima kasih. Terima kasih, Pak. Recording nggak tuh? Ya, sudah direkord lagi. Saudara M. Rinaldo Pratama. Ini beneran M ya, di akta juga M, di KTP juga M gitu ya? Ya, Pak. Betul ya? Oke, baik. Saudara M. Rinaldo Pratama,
sebelum kita mendengarkan hasil keputusan rapat Dewan Penguji dan Pembimbing, ada beberapa syarat yang perlu dilakukan. Saya persilahkan dosen pembimbing kedua, Bapak Ade Syahputra, untuk membacakannya. Silakan Bapak. Baik, terima kasih Pak Andi. Akan saya bacakan ya. Sebelum dibacakan keputusan oleh pembimbing utama, akan dibacakan pernyataan yang harus dijawab oleh peserta sidang dengan menjawab bersedia atau tidak bersedia. Pertama, apakah Saudara M. Rinaldo Pratama, jika dinyatakan lulus, sanggup menyelesaikan segala urusan pasca sidang, seperti revisi dari penguji dan seluruh administrasi kepengurusan kampus? Bersedia, Pak. Baik. 2, apakah Saudara M. Rinaldo Pratama, jika dinyatakan lulus, sanggup menyelesaikan kewajibannya, yaitu mempublikasikan artikel ilmiah di jurnal internasional atau konferensi internasional? Bersedia, Pak. Baik. 3, apakah Saudara M. Rinaldo Pratama, jika dinyatakan lulus, bersedia untuk menjadi pembicara dalam suatu temu ilmiah atau webinar mengenai topik yang diangkat dalam skripsi? Bersedia, Pak. Baik. 4, apakah Saudara M. Rinaldo Pratama, jika dinyatakan lulus, sanggup menulis artikel untuk berita yang akan dimuat di media massa? Bersedia, Pak. Baik. 5, apakah Saudara M. Rinaldo Pratama, jika dinyatakan lulus, bersedia mengikuti rangkaian kegiatan yudisium hingga wisuda? Bersedia, Pak. Baik. Terima kasih atas jawaban Saudara M. Rinaldo Pratama. Kini waktunya mendengarkan keputusan hasil sidang yang akan dibacakan oleh pembimbing utama. Ya, saya kembalikan kepada Pak Handi. Terima kasih Bapak Ade Syahputra. Saudara M. Rinaldo Pratama, berdasarkan hasil rapat Dewan Penguji dan dosen pembimbing, maka kami memutuskan bahwa skripsi dengan judul penentuan lokasi pohon untuk mengurangi polusi di Jakarta menggunakan particle swamp optimization atau PSO dinyatakan lulus dengan revisi dengan hasil 79,5 atau nilai mutunya B+. Dengan ini kami Universitas Trilogi memberikan Anda gelar sarjana komputer atau Eskom mulai terhitung pada hari Jumat tanggal 29 Januari 2021 dengan segala hak, wewenang dan tanggung jawab yang melekat pada gelar tersebut. Revisi atau hal lain yang perlu ditambahkan, silakan dicek dalam soft copy skripsi yang akan disampaikan melalui email. Revisi dapat diterima dengan batas waktu 2 minggu setelah sidang pada hari ini. Demikian sidang skripsi pada hari ini. Saya berterima kasih pada dosen pembimbing kedua, Bapak Dewan Penguji, dan Saudara M. Rinaldo Pratama. Demikian sidang saya tutup. Selamat siang. Terima kasih.